Warga desa Candi Mulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria di tengah Lantebu. Korban diketahui bernama Heri Budiono, 50 tahun, warga desa Tanjung Rejo. Sebelumnya, ia dilaporkan tidak pulang sejak sehari sebelumnya usai membakar sisa daun tebu yang telah dipanen di lahan miliknya. Pihak keluarga kemudian melapor ke Polsek Dolopo serta meminta bantuan damkar untuk melakukan pencarian. Dugaan sementara korban berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke lahan milik orang lain. Namun kondisi angin yang kencang membuat api cepat membesar hingga korban diduga terjebak asap pekat hingga kehabisan oksigen. Paknya yang didampingi oleh Polsek sama desa, sama damkar. Sebenarnya yang kemarin itu bakarnya di lahannya sendiri, cuma kan terus ngeremen ke yang lain, ke orang-orang itu. Jasad Heri Budiono kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Dolopo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Hingga hari ketiga, kebakaran yang berasal dari titik sumur rakyat ilegal di Duku Gedono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah masih belum padam. 4 alat berat sudah mulai beraktivitas mengumpulkan tanah yang nantinya akan digunakan untuk penutup titik api. Sementara warga masih mengungsi di tempat pengungsian di Balai Desa Gandu, para pengungsi merasa nyaman berada di pengungsian. Meski demikian, warga mulai mengeluhkan minimnya peralatan mandi. Di sana itu takut, ya lebih baik mengungsi ini ya senyaman-nyamannya, nyaman lah Mas. Kalau untuk peralatan tidur sendiri? Ya ini alas pakai alas ini, tikar ya. Kedinginan nggak Bu tadi malam Bu? Ya dingin. Tapi mungkin yang dibutuhkan yang saat ini yang mendesak apa Bu mungkin Bu dari pengungsi? Ya kayak peralatan mandi Mas. Sementara proses pemadaman api masih terus dilakukan. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Dibacok wong, apa nang begitu, bacok kono otakku. Manik Priyo Prabowo, jurnalis digital iNews asal desa Sugih Manik, Tanggung Harjo, Grobogan, sempat dilarikan ke rumah sakit Sultan Fatah Demak. Korban mengalami 2 luka di bagian belakang kepala dengan panjang 15 dan 20 cm akibat bacokan senjata tajam. Korban jatuh tersungkur di lokasi kejadian setelah dianiaya 2 pria tak dikenal dari belakang. Dibacok oleh pelaku yang saat itu pelaku berboncengan dan kena kepala. Yang luka di bagian kepala itu ada 2, satu berbentuk lurus itu panjang sekitar 15 cm, terus yang satunya lagi berbentuk hampir melingkar. Korban sempat sadar setiba di rumah sakit. Namun saat ditanya pihak keluarga, korban mengaku tidak mengetahui pasti penyebab peristiwa pembacokan. Korban masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Pria berusia 39 tahun ini tak bisa berkutik saat ditangkap polisi Polres Pariaman di Desa Paukurai Taji, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku yang berada di sebuah pondok berusaha lari dan menceburkan diri ke sungai, namun diantisipasi anggota polisi. Pelaku sempat membuang paket sabu ke sungai. Pondok yang digunakan pelaku bertransaksi selama ini berada di pinggir sungai Batang Mangau. Sabu ditemukan polisi sebanyak 13 paket, alat isap, dan uang Rp600.000. Ke sungai, dia langsung melompat ke sungai tersebut. Hal itu kita lakukan pengejaran, langsung kita amankan dia di dalam sungai. Setelah kita amankan, barang bukti yang dilemparnya itu di hulunya dilemparnya. Jadi pas barang bukti itu mengikuti aliran sungai, mendekat ke kita.
Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dan dijerat Undang-Undang Narkotika. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi melaporkan. Api berkobar keluar dari jendela salah satu kamar di lantai 11 apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa petang. Kobaran api diikuti asap hitam yang membumbung tinggi. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat yang tiba langsung berupaya melokalisir api agar tidak merembet ke unit lainnya. Nampak pula seorang warga yang meminta pertolongan evakuasi. Dalam insiden ini, seorang petugas keamanan apartemen dievakuasi ke rumah sakit karena tak sadarkan diri usai menghirup asap saat membantu mengevakuasi penghuni apartemen. Menurut saksi mata, api berasal dari kamar yang dihuni oleh seorang lansia yang tengah memasak dan diduga tidak menyadari adanya kebocoran gas LPG. Gasnya bocor. Kena di tangannya kena. Usia berapa? Usianya kayaknya sudah 70-an. 70-an. Itu sendiri di dalam unit. Sendiri. Jadi emang lupa mematikan kompor. Enggak, gimana sisanya? Lampu nyamper apinya enggak tahu kalau bisa bocor. Oh, gitu. Tangannya udah tua kan? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Api berkobar dan membakar sejumlah rumah warga di pinggir Jalan Desa Nunut, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Selain rumah, kantor kepala desa turut menjadi korban. Dugaan sementara, bentrokan terpicu dari perkelahian sejumlah pelajar dari desa Hurut dan desa Hitu yang berujung pada tewasnya seorang pelajar. Aparat keamanan dari TNI, Polri berusaha meredam dan memisahkan kedua massa dengan melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata. Berdasarkan data yang terhimpun di lokasi kejadian, setidaknya 17 rumah dibakar. Guna mengantisipasi bentrok susulan, aparat TNI Polri terus disiagakan. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pengunjuk rasa, kami perintahkan untuk mundur. Ribuan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu menggelar unjuk rasa. Aksi yang digelar di depan kantor Bupati Bone ini berlangsung ricuh. Massa melempari petugas yang sedang berjaga di depan pintu pagar kantor Bupati Bone. Bahkan pengunjuk rasa menerobos barikade polisi. Massa marah lantaran niat untuk bertemu dengan Bupati Bone tidak terpenuhi. Pengunjuk rasa ingin menyampaikan aspirasi mereka secara langsung terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 300%. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indra Maya, iNews melaporkan.